ekstra. Kemudian untuk perkusi diafragma, ya, untuk perkusi diafragma di sini ditemukan pada ICS 8 sampai 10 linea midclavicula sinistra, dan dextra ya, Dek. Diafragma ditemukan pada ICS 8 sampai 10 linea midclavicula sinistra dan dextra. Kemudian untuk perkusi batas paru ke hepar, yaitu dengan perubahan suara sonor ke peka. Ya, untuk batas paru ke hepar ini saya temukan pada linea midclavicula dextra ICS 4 sampai 5. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan auskultasi ya. Baik, untuk auskultasi pada daerah paru, saya dengar di sini mendengarkan suara vesikular, bronkial dan trakeal ya. Ade bernafas seperti biasa saja. Ya. Lalu saya tidak menemukan juga adanya suara tambahan seperti wheezing ataupun ronki. Kemudian untuk auskultasi pada jantung, ya, di sini untuk auskultasi pada jantung terdengar suara jantung 1, yaitu jantung mitral, yaitu pada ICS 5 midclavicula sinistra. Dan di sini saya terdengar suara jantung 2 atau katup tricuspid, yaitu pada ICS 4 sampai 5 linea parasternal sinistra. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen. Pada abdomen Ade di sini normal ya, antara abdomen kanan dan kiri di sini simetris ya, Ade. Saya tidak melihat adanya bekas luka, tidak melihat adanya pembesaran ataupun radang ataupun tanda-tanda inflamasi lainnya ataupun udem. Kemudian untuk pernafasannya juga pernafasan normal, pernafasan abdominal. Kemudian untuk umbilikusnya juga saya tidak menemukan adanya hernia. Lalu untuk gerakan peristaltiknya di sini terlihat ya, Dek, gerakan peristaltiknya pada daerah abdomen. Lalu selanjutnya saya akan melakukan auskultasi kembali pada daerah abdomen. Ya, di sini pada daerah abdomen normal ya, Ade, terdengar suara peristaltik. Lalu selama normalnya yaitu 10 sampai 30 detik. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada abdomen. Ya, untuk perkusi pada abdomen Ade di sini dalam batas normal, terdengar suara timpani. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Ade kalau nyeri katakan sama saya ya. Apakah nyeri? Tidak nyeri ya, Dek. Ya, di sini saya tidak menemukan adanya pembengkakan, tidak ditemukan adanya nyeri tekan, lalu tidak ditemukan adanya tanda-tanda inflamasi lainnya. Selanjutnya di sini untuk hepar, pertama saya akan lakukan pemeriksaan perkusi pada hepar terlebih dahulu, yaitu untuk menentukan batas atas hepar. Baik. Baik, untuk batas hepar di sini saya ukur.
Baik, untuk batas hepar di sini masih dalam batas normal. Normalnya adalah 6 sampai 12 cm. Kemudian di sini untuk batas untuk palpasi, mohon maaf, untuk hepar di sini berubah dari batas atas ke batas atas ke bawah itu ditemukan suara sonor ke peka. Kemudian untuk batas bawah di sini ditemukan suara timpani ke peka. Untuk ukurannya normalnya adalah 6 sampai 12 cm. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada hepar. Ya, di sini pada hepar saya tidak meraba adanya pembesaran hepar ataupun pembengkakan pada hepar. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, perkusi dan palpasi pada daerah lien atau limfa. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan perkusi dulu ya. Ade silakan bernafas ya, Dek, seperti biasa. Timpani, timpani, timpani. Ya, di sini timpani ya suaranya. Ade bisa menghadap ke saya. Timpani, timpani, timpani. Ya, tarik nafas ya, Dek. Timpani, timpani, timpani. Ya, untuk perkusi timpani masih dalam batas normal ya, Adek. Suara yang didapatkan adalah timpani. Kemudian saya akan melakukan palpasi sama seperti hepar, melakukan palpasi liennya sama. Ya, di sini saya tidak meraba adanya pembesaran pada lien ya, Adek, masih dalam batas normal. Kemudian di sini untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ginjal. Pertama kita lakukan pemeriksaan perkusi. Adek bisa menghadap ke belakang, Adek. Terlungkup ya. Duduk saja, Dek. Di sini saya akan lakukan perkusi pada ginjal pada daerah arcus costovertebra ICS 12. Ya, di sini untuk ginjal perkusinya masih dalam batas normal ya, Dek ya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada ginjal. Adek, saya letakkan tangan kiri saya ke belakang punggung Adek dan meletakkan tangan kanan saya pada daerah kanan dan ditekan. Apakah nyeri, Dek? Tidak ya. Baik. Di sini saya tidak mendapatkan pembesaran pada ginjal kanan. Yang kiri ya selanjutnya. Ya, di sini saya tidak merasakan adanya pembesaran pada ginjal, kemudian pada daerah kiri. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada Adek. Adek bisa tangannya diginiin. Ya, diputer-puter, Dek. Ya, bisa ya, Dek, sebelah sini. Ya, di sini saya tidak menemukan adanya kelainan bawaan pada ekstremitas atas ya. Untuk panjang dan bentuknya di sini dalam batas normal. Yang kakinya, Dek, coba, Dek. Ya, untuk kakinya juga masih dalam batas normal ya, Dek. Pada ekstremitas bawah dan atas dalam batas normal. Tidak ditemukan ada pembengkakan pada tulang ataupun kelainan bawaan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada persendian. Diputer lagi ya, Dek. Bisa nggak? Bisa ya. Untuk persendiannya bagus. Saya tidak menemukan adanya kelainan juga. Lalu untuk sendinya apakah nyeri, Dek? Tidak ya. Baik, saya tidak menemukan adanya nyeri tekan ya pada sendi Adek. Tidak ditemukan adanya pembengkakan juga dan gerakannya normal. Lalu untuk otot di sini Adek, ototnya coba lihat daerah ototnya. Ya, untuk ekstremitas atas dan bawah untuk ototnya di sini
dalam batas normal. Saya tidak melihat adanya spasme ataupun nyeri otot. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kelamin adik. Di sini alat kelamin adik perempuan ya adik. Saya menemukan adanya vagina, lalu di sini tidak terdapat sekret pada daerah uretra dan vagina. Lalu saya tidak menemukan adanya udem ataupun tumor serta tonjolan-tonjolan ataupun luka-luka pada daerah tersebut. Kemudian di sini labia mayornya juga saya tidak menemukan adanya perlekatan ataupun perlengketan. Selanjutnya untuk himennya, di sini untuk himennya terlihat utuh ya dek, masih utuh. Lalu klitorisnya di sini ukurannya juga normal. Kemudian jika pasiennya laki-laki itu dilihat apakah penisnya normal atau tidak, apakah ada pembesaran atau pengecilan atau mikropenis ataupun makropenis. Untuk skrotumnya juga dinilai jika pasiennya laki-laki normal atau tidak, lihat apakah ada hernia atau tidak, dilihatnya menggunakan penlight juga bisa. Lalu dilihat testisnya apakah normal atau tidak. Lalu lihat refleks kremasternya, jika pasiennya laki-laki melakukan pemeriksaan refleks kremaster dengan menggoreskan pada paha. Nanti testisnya akan pada bagian dalam testis nanti akan naik skrotumnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan anus dan rektum. Pertama pada anus terlebih dahulu, adik bisa tiduran telungkup ya, kakinya dibengkokkan ya dek. Ya di sini untuk anusnya di sini tidak terlihat adanya tumor, di sini tidak terlihat adanya meningokel, tidak terlihat adanya abses perianal. Terus di sini terlihat adanya visura aninya normal. Lalu untuk rektum di sini saya akan memasukkan jari saya ke dalam rektum. Maaf ya dek. Ya di sini untuk sphincter ani nya masih dalam batas normal ya, masih ada tonus ataupun otot yang menahannya. Kemudian adanya penyempitan dan saya tidak menemukannya ada atresia ani. Baik, pemeriksaannya telah selesai ya dek, silakan pakai bajunya kembali ya. Baik, sudah ya dek. Silakan adek ke meja pemeriksaan bersama meja konsultasi bersama ibunya. Saya akan melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan. Baik. Baik, pemeriksaan fisik pada anak ibu sudah selesai. Jadi bu, anak ibu mengalami demam, suhunya lebih dari 37 derajat Celcius bu. Nggak apa-apa, nanti saya akan berikan resep untuk diminum ya bu agar suhunya turun. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Baik dok, nggak ada lagi dok. Baik, untuk lainnya semua dalam batas normal ya bu ya. Baik dok. Baik, ini resepnya, nanti silakan diminum untuk anaknya ya bu ya. Baik. Ini saya tebus sekarang ya dok. Iya, di apotek ya bu ya. Baik dok. Baik, ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Itu aja dok, terima kasih dok Iya. atas bantuannya. Ya baik, terima kasih ya ibu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari dokter. Ya.